Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh Engkau izinkan hidup dan mengalami sukacita. Buka hati dan pikiran kami terus untuk menerima berkat-berkat-Mu dan mengerti begitu besar anugerah dan kasih setia-Mu kepada kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang tetap sehat, penuh sukacita, dan tinggal di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal 126 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian: Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan yang diberkati Tuhan, hidup orang Kristen memang seharusnya harus bersukacita. Karena kita mengerti bahwa Tuhan selalu melakukan hal-hal yang besar. Terkadang orang berpikir hal besar apakah yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang berpikir hal besar kalau ketika sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Misalnya mujizat. Ketika kita mengalami sakit yang parah, sudah menderita dan tidak ada harapan, maka Tuhan memberikan mujizatnya, kesembuhan terjadi. Itu. Kemudian hal yang besar kalau kita dalam keadaan yang terpuruk, ekonomi kita jatuh, kita merugi, bahkan kita bangkrut, jatuh miskin, tapi dengan satu hal gerakan dari Tuhan, bantuan dari Tuhan, maka Tuhan menggerakkan kembali ekonomi kita dan naik, bangkit, bahkan menjadi orang yang sukses. Atau bahkan ketika kita melamar ke satu perusahaan yang besar, bahkan dengan skala internasional, begitu banyak pesaing-pesaing yang begitu pintar-pintar dari jebolan universitas-universitas luar negeri dan berbagai orang-orang yang pintar bersaing di sana, dan Tuhan memberikan kemampuan sehingga kita boleh lulus dan mendapatkan predikat yang terbaik ketika kita lulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang itu adalah berkat yang besar. Tetapi saudara-saudara, itu jauh lebih kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan ketika kita mengalami sakit penyakit yang begitu parah. Bahkan mungkin kita harus mati, tetapi kita masih percaya kepada Tuhan. Tetapi kita masih setia kepada Tuhan. Tetapi kita masih mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita masih dimampukan untuk melihat ada kuasa Tuhan di dalamnya. Kalau ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita disembuhkan, itu hanya merupakan hal yang biasa saja. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara, makanya selalu saja hanya mencari mujizat, yaitu kesenangan, sukacita, kesembuhan, pemulihan, dan sebagainya. Saudara-saudara, mujizat Tuhan tidak saja bekerja dengan hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang besar yang Tuhan berikan kepada kita bukan saja dengan hal yang seperti itu, tetapi hal yang lain. Termasuk ketika bagaimana Tuhan memberikan sesuatu sehingga orang bisa melihat di situ ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur 126 ini digubah atau disampaikan saat ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mereka kembali ke Sion, mereka kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka sampai ke Yerusalem sendiri, ke Sion sendiri, mereka masih bergumul karena mereka harus memperbaiki ibu kota mereka atau kota mereka itu dengan penuh kegigihan.
Artinya ketika mereka pulang, mereka bukan mendapatkan tempat yang sudah layak, mendapatkan tempat yang sudah menyenangkan, tetapi justru mereka dibebaskan dari perbudakan. Mereka masih mengalami pergumulan. Nah, sekarang saudara-saudara, itu yang saya katakan tadi. Makanya apa yang Tuhan sudah lakukan? Yang Tuhan sudah lakukan dengan tangannya. Dia melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, perbudakan Mesir. Bukan karena kehebatan para pahlawan Israel atau kemurahan hati Mesir untuk melepaskan mereka. Kita sama-sama sudah tahu bahwa karena tangan Tuhan yang begitu berkuasa yang mengeluarkan Israel dari Mesir. Jadi bagaimana Tuhan dengan kuasanya melepaskan mereka, bukan karena kehebatan orang-orang Israel dalam rangka berperang melawan bangsa Mesir atau kebaikan Fir'aun. Kita sama-sama tahu juga Fir'aun justru mengeraskan hatinya untuk tidak melepaskan bangsa Israel. Tapi disitulah Tuhan selalu memberkati. Nah, saudara-saudara, dan kemudian mereka sampai ke Sion kembali. Mereka juga dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sulit. Tetapi bagaimana tangan Tuhan tetap bekerja sampai detik itu, ketika mereka sampai, memberikan kekuatan, memberikan pikiran yang tenang, memberikan kemampuan, sehingga mereka juga boleh memasuki daerah itu dan membangun kembali puing-puing Yerusalem itu. Nah, di situ kekuatannya, di situ perlakuan atau perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan. Nah, sekarang saudara-saudara, perbuatan besar apakah yang dilakukan Tuhan kepada kita? Kita tahu bahwa Dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk disalibkan, untuk menyelamatkan kita, dan Dia sudah bangkit mengalahkan kematian. Dan itulah perbuatan besar Tuhan yang tidak bisa dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan apapun. Bagi kehidupan kita, berkat kasih setia Tuhan yang paling besar, yaitu ketika Dia memenangkan kematian, Tuhan membangkitkan Yesus Kristus sehingga Dia mengalahkan kematian, sehingga setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh kebangkitan dan juga diselamatkan. Tidak ada perbuatan besar yang lain yang lebih menyukakan setiap orang percaya selain dia mengerti bahwa hidupnya juga sudah diselamatkan dan dia juga akan memperoleh sorga ketika dia akan dipanggil oleh Tuhan itu sendiri. Di situ letaknya. Ya, jadi tidak ada perbuatan besar yang lain. Kalau misalnya Tuhan hanya memberikan makanan, menyembuhkan, itu hal yang biasa. Coba lihat saudara-saudara, saya selalu berkata kepada kita, kalau hanya karena tanda mujizat, lihat, ada 10 orang yang datang kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang berpenyakit kusta. Tetapi berapakah orang yang kembali kepadanya untuk memuliakan Tuhan, untuk percaya kepada Dia? Cuma 1 orang. Kemudian setelah itu, ketika Yesus disalibkan, kemanakah orang-orang yang diberi makan Tuhan Yesus dengan tanda mujizat? Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Itu hanya laki-laki yang sudah dewasa saja, 5.000 orang. Tidak dihitung wanita dan anak-anak lagi. Mungkin lebih 15.000 orang. Tapi itu, kemanakah mereka? Dan kemanakah murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu? Dan kemanakah murid-murid Tuhan Yesus yang 70 orang itu? Kemanakah Lazarus ketika Yesus disalibkan? Bukan karena mujizatnya, bukan itu yang terpenting. Tapi ketika kita bisa mengimani dan menerima Kristus yang bangkit dan Allah yang memberikan Tuhan menjadi penyelamat bagi kita, itu merupakan perbuatan besar Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari bersukacita. Karena Tuhan sudah melakukan perbuatan besar kepada kita, yaitu sudah menebus kita.
Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan yang bangkit, sehingga dia sudah naik ke sorga, dan juga kita akan bangkit memiliki kerajaan sorga. Bagi siapa yang menerima Kristus dan menerima penebusannya, menjadikan dia menjadi Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dan itulah perbuatan besar Tuhan. Makanya setiap orang Kristen harus terus bersuka cita. Karena apa? Karena kita adalah bagian orang-orang yang menerima keselamatan itu. Semoga Tuhan memberkati kita. Dan semoga firman Tuhan ini juga meneguhkan kita, menjadi lebih semangat lagi, menghibur kita dikala kita mengalami penderitaan. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari kita mengingat bahwa kita juga bagian orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus dan memiliki sorga ketika kita percaya kepadanya. Jadi penderitaan apapun, makanya bolehkah orang Kristen bersukacita di tengah-tengah penderitaan? Justru boleh. Lihat, Paulus justru bersukacita ketika tangannya, kakinya juga sedang diikat, sedang dirantai. Oleh karena itu saudara-saudara, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, karena kita menjadi bagian orang yang sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Dan jadikan kami terus bersemangat dan bersukacita di dalam hidup kami, karena kami juga telah memiliki sorga bersama-sama dengan Yesus yang menang. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap bergembira, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.